Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan Kami dari kelompok 1, klasemen 22D, Universitas Buana Perjuangan Karawang. pada kesempatan kali ini kami akan membahas data yang telah kami uji dengan analisis regresi linear berganda yang berjudul Pengaruh brand image, persepsi harga, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk brand Carglass di kalangan mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang tahun 2023. Berbeda dengan analisis regresi linear sederhana yang telah kami lakukan sebelumnya, regresi linear berganda ini memiliki lebih dari 2 variabel bebas yang berpengaruh terhadap satu variabel terikat. Selain itu, yang menjadi perbedaan di antaranya terdapat uji parsial dan simultan. Untuk penelitian kali ini, kami memiliki 3 variabel bebas, yaitu brand image, harga, dan kualitas produk yang berpengaruh terhadap satu variabel terikat, yaitu keputusan pembelian. Untuk datanya itu sendiri, kelompok kami menggunakan data primer dengan instrumen penelitian kuesioner. Kami telah menyebar kuesioner dan telah diisi oleh 35 responden. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh data untuk bisa lanjut ke tahap analisis regresi linear berganda, yaitu data harus terbukti valid, reliable, normal, dan linear. Maka dari itu, kita harus melakukan uji validitas, reliabilitas, normalitas, dan linearitas terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk pada tahap pertama, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Kriteria dan keputusan untuk uji validitas ini adalah nilai R hitung harus lebih besar dari R table. Nilai R hitung kami dapatkan dari hasil output SPSS pada tabel koefisien, sedangkan nilai R table kami dapatkan dengan membaca dari tabel R. Untuk mempermudah membandingkan nilai R hitung dengan R table, kami membuat tabel pengujian sebagai berikut. Berdasarkan hasil tabel di atas, setiap indikator variabel pada data yang kami miliki ini ada dan semua data dinyatakan valid. Hal ini dibuktikan dengan nilai R hitung semua item variabel bernilai lebih dari R table atau 0,33. Lanjut ke uji reliabilitas. Untuk kriteria dan keputusannya ini membandingkan nilai pada hasil output atau nilai alpha dengan nilai R table yang sudah kami dapatkan tadi. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Dalam uji asumsi klasik sendiri itu ada uji normalitas dan linearitas. Uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas. Berikut adalah hasil output uji normalitas pada pengaruh brand image, harga, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Untuk kriteria dan keputusan uji normalitas ini yaitu jika nilai value lebih besar daripada 0,05 maka data dinyatakan normal. Sedangkan jika nilai value kurang dari 0,05 maka data tidak normal. Diketahui nilai value adalah sebesar 0,756, maka dapat disimpulkan bahwa data yang kami teliti dinyatakan normal karena nilai sigma value lebih dari 0,05 atau 0,756 lebih dari 0,05. Setelah itu kita masuk ke uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji linearitas. Untuk kriteria dan keputusan pada uji linearitas ini hampir sama dengan uji normalitas sebelumnya, yang membandingkan nilai value yang terdapat pada hasil output table ONOPA bagian definition of linearity dengan nilai alpha yaitu 0,05. Data dapat dikatakan linear jika nilai value lebih dari 0,05. Dan sebaliknya, jika nilai value kurang dari 0,05 maka data tidak linear. Berbeda dengan uji normalitas, hasil output yang dihasilkan dari uji ini ada 3 tabel. Tabel pertama menunjukkan nilai 0,042 lebih dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang linear antara brand image dengan keputusan pembelian. Pada tabel kedua menunjukkan nilai 0,461 lebih dari 0,05, artinya harga memiliki hubungan yang linear dengan keputusan pembelian. Dan yang terakhir, tabel ketiga menunjukkan nilai 0,787 lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa kualitas produk yang juga memiliki hubungan yang linearitas dengan keputusan pembelian. Dengan demikian, semua variabel bebas terbukti normal dan berhubungan linear dengan variabel terikat
Maka data yang kami miliki dapat digunakan untuk analisis regresi berganda. Regresi berganda. Tahap pertama dalam analisis ini yaitu regresi atau membuat persamaan. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3. Persamaan tersebut dapat kita lihat pada angka yang terdapat dalam tabel koefisien hasil output regresi. Berdasarkan hasil output di atas, maka model persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut. Y sama dengan min 0,087 plus 0,353 X1 plus 0,266 X2 plus 0,377 X3. A merupakan angka konstan pada unstandardized coefficient. Dalam penelitian ini, koefisien konstanta sebesar min 0,087. Ini dapat diartikan bahwa keputusan pembelian atau variabel Y akan bernilai min 0,087 apabila variabel brand image atau variabel X1, harga atau variabel X2, dan kualitas produk atau variabel X3 bernilai konstan atau 0. B merupakan angka koefisien regresi brand image, harga, dan kualitas produk pada unstandardized coefficient. Dalam penelitian ini, variabel brand image memiliki koefisien regresi sebesar 0,353. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu satuan variabel brand image dengan asumsi variabel lain tetap, maka keputusan penelitian akan memakan sebesar 0,353. Dalam penelitian ini, variabel harga memiliki koefisien regresi sebesar 0,266. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu satuan variabel harga dengan asumsi variabel lain tetap, maka keputusan penelitian akan menaikkan sebesar 0,266. Dalam penelitian ini, variabel kualitas produk memiliki koefisien regresi sebesar 0,377. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu satuan variabel kualitas produk dengan asumsi variabel lain tetap, maka keputusan penelitian akan menaikkan sebesar 0,377. Setelah ditemukan persamaan analisis regresi linear berganda, lanjut ke uji hipotesis. Uji hipotesis pada analisis regresi linear berganda ini dilakukan pada dua hubungan. Yang pertama, hubungan parsial atau menghubungkan antar variabel secara terpisah. Yang kedua itu hubungan simultan, menghubungkan antar variabel secara bersamaan. Yang pertama itu ada pengujian hipotesis X1 terhadap Y. HO-nya itu tidak ada pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian, dan HA-nya ada pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian. Lanjut ke pengujian X2 terhadap Y. Tidak ada pengaruh harga terhadap keputusan pembelian, dan HA-nya itu ada pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Lalu yang terakhir ada pengujian X3 terhadap Y. HO-nya tidak ada pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian, dan HA-nya itu ada pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Untuk uji hipotesis dalam hubungan parsial ini dilakukan dalam dua cara. Yang pertama yaitu membandingkan nilai signifikan atau p-value dengan nilai alpha yaitu 0,05. Untuk kriteria dan keputusan pada uji ini yaitu jika nilai signifikan lebih kecil dari nilai alpha atau 0,05, maka data berpengaruh. Dan sebaliknya, jika nilai signifikan itu lebih besar dari alpha, maka data tidak berpengaruh. Berikut adalah hasil dan keputusannya. Yang pertama, pengujian X1 terhadap Y. Diketahui nilai signifikannya itu 0,029, yang dimana lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa brand image memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian, maka X1 berpengaruh terhadap Y. Lalu pengujian X2, diketahui nilai signifikan X2 itu 0,041, yang dimana lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa harga memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian, atau X2 berpengaruh terhadap Y. Lanjut ke pengujian X3 terhadap Y. Diketahui nilai signifikan X3 itu 0,094, yang dimana lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian, atau X3 berpengaruh terhadap Y. Cara yang kedua dalam uji hipotesis hubungan parsial yaitu membandingkan nilai T-hitung dengan T-tabel. Untuk kriteria keputusannya, jika nilai T-hitung lebih besar dari T-tabel, maka data berpengaruh, dan sebaliknya.
Nah, pertama-tama berarti kita cari dulu T-tabelnya. T-tabel bisa dicari dengan cara sebagai berikut. Kelompok kami sudah mencari T-tabel dan mendapatkan nilai T-tabel sama dengan 2,036. Tinggal kita bandingkan dengan nilai T hitung yang sudah kita dapatkan dari hasil output SPSS di tabel sebelumnya. Berikut adalah hasil dan keputusan dari uji hipotesis pada hubungan parsial. Yang pertama, pengujian X1 terhadap Y. Diketahui nilai T hitung dan T tabel pada pengujian X1 terhadap Y adalah sebesar 2,296, yang dimana lebih besar dari 2,036. Sehingga dapat dikatakan bahwa brand image memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian, atau X1 berpengaruh terhadap Y. Lanjut ke pengujian X2 terhadap Y. Nilai T hitung X2 itu 2,127, yang dimana lebih besar dari 2,036, sehingga dapat dikatakan juga bahwa harga memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian, maka X2 berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya yaitu pengujian X3 terhadap Y. Nilai T hitung X3 yaitu 1,730, yang dimana lebih kecil dari 2,036, sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas produk tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. Jadi X3 tidak berpengaruh terhadap Y. Lanjut ke pengujian hipotesis hubungan simultan atau pengujian pada X1, X2, dan X3 terhadap Y. Hipotesanya yaitu HO tidak ada pengaruh brand image, harga, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk Carglass, dan HA-nya ada pengaruh brand image, harga, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk Carglass. Caranya ada dua, sama seperti yang sebelumnya. Yang pertama itu membandingkan nilai signifikan atau p-value dengan 0,05. Kriteria dan keputusannya juga sama. Dan hasil keputusannya yaitu diketahui nilai signifikan pada uji simultan X1, X2, dan X3 terhadap Y adalah sebesar 0,00, yang dimana lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa brand image, harga, dan kualitas produk mempengaruhi keputusan pembelian, atau X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap Y. Ini adalah cara kedua dari uji hipotesis hubungan simultan, yaitu membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Kriteria keputusannya sama, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka data berpengaruh dan sebaliknya. Untuk hasil dan keputusannya itu, pertama-tama kita harus mencari F tabelnya terlebih dahulu. Cara mencarinya bisa dilihat dari layar itu, yang penyebut itu untuk yang tabel ke bawah dan pembilang itu untuk yang ke sampingnya, dan didapatkan nilai F tabel sebesar 3,28. Maka diketahui nilai F hitungnya itu 81,167 dan F tabel 3,28. Jadi 81,167 itu lebih besar dari 3,28, sehingga dapat dikatakan bahwa brand image, harga, dan kualitas produk mempengaruhi keputusan pembelian, atau X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya itu analisis koefisien korelasi. Pada analisis ini juga kita harus mengidentifikasi korelasi hubungan parsial dengan hubungan simultan. Yang pertama itu hubungan parsial, variabel X1 brand image. Besar R korelasi pada variabel X1 adalah 0,896, sehingga dapat dikatakan sebagai korelasi positif kuat. Dikatakan korelasi kuat karena 0,896 berada di antara 0,5 sampai dengan 1,0. Arah korelasi dari data kami adalah positif, di mana ketika X naik maka Y naik, dan ketika X turun, Y juga turun, atau bisa juga dikatakan searah antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel X2 harga. Besar R korelasi pada variabel X2 adalah 0,867, sehingga dapat dikatakan sebagai korelasi positif kuat. Dikatakan korelasi kuat karena 0,867 berada di antara 0,5 sampai dengan 1,0. Arah korelasi dari data kami adalah positif, di mana ketika X naik, maka Y naik, dan ketika X turun, Y juga turun, atau bisa juga dikatakan searah antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel X3 kualitas produk. Besar R korelasi pada variabel X3 adalah 0,926,
sehingga dapat dikatakan sebagai korelasi positif kuat. Dikatakan korelasi kuat karena 0,926 berada di antara 0,5 sampai dengan 1,0. Arah korelasi dari data kami adalah positif, di mana ketika X naik maka Y naik, dan ketika X turun, Y juga turun, atau bisa juga dikatakan searah antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang kedua yaitu hubungan simultan. Besar R korelasi pada variabel X1, X2, dan X3 adalah 0,942, sehingga dapat dikatakan sebagai korelasi positif kuat. Dikatakan korelasi kuat karena 0,942 berada di antara 0,5 sampai dengan 1,0. Arah korelasi dari data kami adalah positif, di mana ketika X naik maka Y naik, dan ketika X turun Y juga turun, atau bisa juga dikatakan searah antara variabel bebas dan variabel terikat. Analisis koefisien determinasi. Dari hasil output di atas diketahui bahwa nilai R2 sebesar 0,887. Artinya kontribusi brand image, harga, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk Carglass adalah sebesar 88,7% dan 11,3%. Sisanya adalah hasil dari variabel yang tidak diteliti.